Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke metode analisa superposisi. Metode analisa superposisi hanya bisa dilakukan untuk rangkaian-rangkaian yang sifatnya linear. Untuk rangkaian yang sifatnya linear. Nah, sifat rangkaian yang linear itu dia memiliki dua sifat, yaitu homogen dan sifat superposisi. Nah, langsung saja saya katakannya, biasanya rangkaian-rangkaian yang bersifat linear itu sudah kalau bisa dipastikan jika semua rangkaian itu terdiri dari hanya R atau komponen pasif, maka rangkaian itu pasti linear. Gitu. Kalau misalkan ada komponen aktifnya, itu tidak linear, tapi bisa dilinearkan. Oke, sekarang maksudnya homogen itu apa? Homogen adalah homogen, apa maksudnya? Mungkin langsung saya kasih contoh aja supaya enak dimengerti. Misalkan ada sebuah rangkaian ya, rangkaian C. Kalau kita kasih cabe gitu ya, maka keluaran dari C ini saus cabe. Nah, kemudian kalau misalkan kita kasih 1 kilogram cabe, maka juga menghasilkan 1 kilogram saus cabe. Kalau kita kasih 3 kg cabai akan menghasilkan 3 kg juga saus cabai. Jadi misalkan juga rangkaian ini kita kasih juga tomat, maka akan menghasilkan saus tomat. Gitu. Sama ya, kalau misalkan 1 kg tomat menghasilkan 1 kg tomat. Kalau misalkan 3 kg tomat juga menghasilkan 3 kg saus tomat. Nah, ini adalah sifat yang namanya homogenitas. Homogeneity. Sekarang sifat superposisi apa? Nah, sifat superposisi maksudnya apa? Jika suatu rangkaian, misalkan ya, saya kasih tomat, dia menghasilkan saus tomat. Kemudian jika saya kasih rangkaian sama, saya kasih cabai, dia menghasilkan saus cabai. Oke. Nah, kemudian jika rangkaian sama, saya masukkan inputan gabungan dari keduanya, tomat plus cabai, maka nanti hasilnya juga gabungan dari saus cabai plus tomat. Ya, mungkin dalamnya ada blender atau gimana ya. Mungkin alat ini namanya blender gitu ya, karena dia mencampurkan. Nah, itu adalah sifat superposisi. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita lihat pada aplikasi elektriknya, maksudnya homogen itu apa sih? Misalnya rangkaian ya, saya kasih 1 volt, keluarannya misalkan 1 volt juga. Kemudian kalau naikkan saya kali 2, misalkan 2 volt, keluarannya menjadi 2 volt juga. Saya kasih 3 volt, keluarannya menjadi 3 volt juga. Nah, ini sifat homogennya. Ya. Nah, kalau sifat superposisi ya, rangkaian C gitu ya. Kalau saya kasih inputan dia tegangan gitu ya, 1 volt. Ya. Kemudian keluarannya anggaplah 2 volt, 1 volt juga deh. 1 volt. Kemudian saya kasih rangkaian yang sama ya. Kemudian pada inputan yang berbeda gitu ya, ada 2 inputan misalkan. Inputan yang satu tadi kan 1 volt ya. Sekarang inputan yang kedua, misalkan saya kasih inputan arus misalnya 1 ampere. Nah, keluarannya anggaplah misalkan 2 volt, anggap gitu ya. Kalau misalkan rangkaian yang sama, kemudian saya gabung inputan 1 ampere dan 1 volt, maka keluarannya adalah gabungan dari ini. Tadi 1 volt kan? 1 volt ini keluaran akibat dari inputan 1 volt. 2 volt akibat inputan dari 2 ampere. Ya, sekarang kalau kedua ini saya gabung, 1 volt dan 1 ampere, saya gabungkan pada satu rangkaian,
maka keluarannya adalah gabungan dari output keduanya tadi. Berarti 1 volt plus 2 volt. Ya. 1 volt plus 2 volt sama dengan 3 volt. Nah, itu contoh dari superposisi. Nah, sekarang aplikasi pada rangkaiannya apa? Misalkan ya, ini superposisi ini bisa menjadi metode yang sangat ampuh ya untuk memecahkan rangkaian-rangkaian yang sederhana lah ya. Atau rangkaian rumit bisa menjadi sangat sederhana dengan menggunakan superposisi. Misalkan ya, seperti ini. Oke, R1, R2, R3, ini V ya, ini I. Nah, misalkan kita disuruh analisa menggunakan metode superposisi. Nah, kalau misalkan untuk metode analisa superposisi, maka kita bisa mengerjakan ini dengan melakukan metode hanya menyalakan satu buah sumber yang aktif, yang nyala. Jadi sumber-sumber independen. Oh ya, kita mungkin kalian perlu tahu ini dulu. Jadi sumber itu ada dua ya. Sumber ada dua, yaitu sumber arus dan tegangan. Kan kalian tahu itu ya, tegangan. Nah, ini juga ada dua. Ada sumber independen dan sumber dependen. Gitu. Arus juga. Nah, pada kita menganalisa metode superposisi, yang kita matikan adalah semua sumber yang independen. Sedangkan sumber dependennya nanti gak usah. Nah, itu nanti aja kita pelajari ini. Terus sekarang kalian pahami aja dulu bahwa yang dimatikan adalah sumber independen, sedangkan sumber dependennya tidak dimatikan. Cukup satu sumber independen saja yang aktif. Ini kembali lagi ke contoh. Ada berapa sumber independen? Ada dua, yaitu sumber independen V dan sumber independen I. Nah, kemudian untuk menganalisanya menggunakan superposisi, karena misalkan yang aktif cuma V, yang mati adalah I. Oke. Mungkin sebelum kita lanjutin harus dipahami juga bagaimana cara mematikan sumber independen. Sumber tegangan seperti ini ya, yang independen. Cara mematikannya adalah dengan di short. Misalkan AB, ya maka kita short. Itu cara mematikannya. Ya kan? Kalau kita ukur kan tegangannya 0 ya. Kalau sumber arus, misalkan AB ya, cara mematikannya gimana? Yaitu diputus. Nah, jadi ingat kalau sumber tegangan independen di short, sumber arus independen diputus. Gitu. Nah, sekarang kembali ke rangkaian. Oke. Lihat nih, kita pengen aktifkan sumber tegangan. Sumber tegangan ya aktif ya, sumber arusnya berarti kita putus. Caranya gimana? Sumber tegangannya tetap kan, sumber arusnya kita putus. Oke. Gitu. Nah, kemudian ini kita analisa. Misalkan kita pengen tahu berapa tegangan di titik A sini. Kita analisa. Kalau ini udah gampang ya. Lihat ini apa topologinya? Pembagi tegangan kan? Dimana VA adalah R3 R1 plus R3 dikali V. Ya kan? Lihat. Karena ini putus berarti nggak ada arus yang mengalir pada R2. Maka kita bisa langsung tahu berapa tegangan VA. Oke, sudah dapat nih. Kita anggaplah VA1 ya. Kemudian sekarang kita matikan sumber tegangan. Sumber arusnya tetap. Oke, sumber tegangannya kita matikan. Nah, kita short kan. Sumber tegangannya udah nggak ada lagi, kita short. Ini R1, R2, R3. Oke. Berapakah VA? Ini A tadi ya. Berapakah VA2?
Gampang sekali kan? Ini R1 R3 paralel, ya kan? Kalau udah diparalelkan, karena sebentar. Ini bisa kita rubah ya rangkaiannya menjadi rangkaian yang seperti ini. Ya enggak? Ini adalah R2, ini adalah R1 paralel R3. Ya kan? Sedangkan ini ada sumber arusnya. Berapa tegangan di sini? Ya berarti hambatan ini dikali I. Ini A ya. Berapa tegangan titik A terhadap ground? Oh ya, ini juga tadi terhadap ground ya, lupa saya. Berarti kan hambatan ini dikali arus, sumber arus. Sudah dapat VAB. Gitu. Berapa sih? Nanti saya tulis dulu. VAB ada VA2. Kok VAB sih? VA2 adalah R1 paralel R3 dikali I. Berarti kan R1 kali R3 1 plus R3 dikali I. Nah, itu adalah VA2. Nah, sekarang seperti sifat yang ini tadi, superposisi. Kalau misalkan 1 volt kita masukkan hasilnya 1 volt. Kalau 1 volt masukkan 1 volt, 1 ampere masukkan hasilnya 2 volt. Kalau gabungan, ya maka gabungan dari keduanya. Maka ini juga kalau misalkan 1 volt tegangannya kita masukkan keluarannya ini, kemudian arus yang kita masukkan keluarannya ini, gitu ya. Maka kalau rangkaian yang awalnya jadi tegangan dan arus, otomatis seperti sifat superposisi yang ini tinggal kita jumlahkan saja. VA, lihat nggak ada notasinya 1 atau 2. Jadi VA udah hasil akhir adalah VA1 plus VA2 gitu. Sama dengan R3 per R1 plus R3 kali V ditambah R1 kali R3 per R1 plus R3 dikali I. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Coba kalian bayangin ya, kalau misalkan kalian analisa ini menggunakan metode node gitu ya. Ini ada loop dulu, kemudian tentukan groundnya. Wah, mungkin lebih jadi lama. Tapi kalau hanya dengan mematikan satu sumber, kita bisa langsung ketemu hasilnya. Ya kan? Matikan yang ini, langsung ketemu hasilnya. Cara cepat. Jadi karena ada kalanya dengan hanya rangkaian yang rumit sekali, dengan menggunakan superposisi, kita bisa menyelesaikannya dengan cepat. Gitu. Sedangkan metode analisa yang lain ya, kalau kita lakukan mungkin akan jadi lebih berbelit-belit dan lama. Maka di sini kalian harus sering-sering berlatih untuk menyelesaikan rangkaian ya, menggunakan superposisi, node, sehingga akan terbangunlah intuisi kalian dari pengalaman tersebut, mana yang cepat menggunakan node atau mana yang cepat menggunakan superposisi, atau mana yang harus menggunakan node gitu. Mana yang cepat menggunakan superposisi atau yang mana harus menggunakan analisa yang lain, node misalkan. Kalau seperti ini jelas lebih cepat kita menggunakan superposisi. Superposisi ini akan bahkan kita gunakan jika misalkan kita menganalisa rangkaian-rangkaian OPM atau rangkaian-rangkaian yang lain nanti contohnya ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.